Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Novi Iman Vidya Kemal, SE, MSc, PhD, yang terhormat seluruh jajaran dosen penguji, dan yang terhormat seluruh panitia sidang. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan Pratama, salah satu mahasiswa aktif Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Proses Produksi pada PT Unggul Jaya Sejahtera menggunakan pendekatan Lean Manufacturing. Konsep Lean adalah salah satu pandangan pengelolaan proses produksi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kebutuhan material, mengurangi jumlah kebutuhan dana, jumlah persediaan, dan juga jumlah ruang dan jumlah tenaga kerja. Salah satu yang mempopulerkan pendekatan Lean adalah buku dengan judul The Machine That Changed the World oleh Womack et al. Di tahun 1990. Selain digunakan sebagai pandangan yang utuh, konsep Lean juga digunakan sebagai alat analisis terhadap proses produksi yang telah berjalan untuk mengetahui di mana value atau nilai sebenarnya diciptakan. Pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah Indonesia menginformasikan kasus pertama COVID-19. Hal tersebut memberikan dampak bagi berbagai komponen masyarakat termasuk manufacturing. Terjadi penurunan PMI manufacturing di Indonesia yang tadinya bernilai 51,9 pada bulan Februari menjadi 45,3 pada bulan Maret. Salah satu perusahaan yang mengalami dampak COVID-19 adalah PT Unggul Jaya Sejahtera. Untuk mencegah persebaran virus COVID di dalam perusahaan, pihak manajemen perusahaan memutuskan untuk mengurangi lebih dari setengah volume pekerja aktifnya. Selain itu, perusahaan juga mengurangi jumlah shift yang tadinya 3 shift menjadi 2. Di sisi yang lain, pihak perusahaan memiliki peraturan untuk memenuhi pesanan customer terhadap 100 potong kain batik di bawah 25 hari. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh pandemi COVID-19 memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap kegiatan perusahaannya. Konsep Lean Manufacturing dengan beberapa alat analisisnya akan membantu perusahaan untuk melakukan identifikasi aliran value secara lebih dalam, serta membantu proses penemuan dan eliminasi waste pada kegiatan produksi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah, yang pertama, menggambarkan aliran value stream pada bagian produksi perusahaan, yang kedua, mengetahui pemborosan atau waste dalam produksi perusahaan serta penyebabnya, yang ketiga, memberikan saran dalam proses eliminasi waste pada bagian produksi perusahaan. Landasan teori. Waste adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pembeli atau customer. Menurut Toyota Production System dalam Hines dan Rich di tahun 1997, terdapat 7 jenis pemborosan, yaitu overproduction, waiting, transportation, process, inventory, motion, dan defect. Konsep value atau nilai pada pendekatan Lean dilihat dari sudut pandang customer. Maka dari itu terdapat 3 jenis aktivitas, yaitu non-value added, necessary but non-value added, dan juga value added. Value stream adalah semua aktivitas yang dibutuhkan untuk mengubah satu barang mentah menjadi barang jadi sampai di tangan customer. Value stream mapping adalah alat yang membantu penggunanya untuk memahami aliran produksi selama produk tersebut berjalan mengikuti aliran value stream. Dalam value stream mapping, terdapat 3 aliran yang bisa diamati, yaitu aliran informasi, aliran material, dan juga aliran waktu. Penggambaran value stream mapping dilakukan lewat 2 langkah. Yang pertama, penggambaran current value stream mapping, kemudian penggambaran future value stream mapping. Waste Assessment Model dikenalkan oleh Rawabreh pada tahun 2005. Waste Assessment Model adalah salah satu metode untuk menentukan jenis waste pada proses produksi berdasarkan hubungan di antara 7 jenis waste. Terdapat 2 tahap dalam penggunaan Waste Assessment Model. Yang pertama adalah penggambaran Waste Relationship Metric, kemudian analisis Waste Assessment Questionnaire. Root cause analysis atau analisis penyebab utama adalah alat yang didesain untuk menginvestigasi apa yang terjadi pada satu kejadian, menentukan bagaimana hal tersebut terjadi, serta mengerti penyebab kejadian tersebut. Dalam penelitian ini digunakan 2 alat dalam analisis root cause, yaitu Fishbone dan 5Y. Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif. Terdapat 2 jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini, yaitu data primer yang didapat dengan cara observasi lantai produksi, penyebaran angket atau kuesioner pada pihak perusahaan, serta wawancara. Data sekunder berisi company profile, jadwal produksi, berita, serta informasi publik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah value stream mapping, takt time, waste assessment model, dan juga root cause analysis.
Data akan dianalisis menggunakan analisis value stream mapping, analisis waste assessment model, dan juga analisis root cause. Alur penelitian ini melewati beberapa tahap. Yang pertama, peneliti melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi teoritis yang akan digunakan dalam penelitian. Tahap kedua, melakukan pengumpulan data awal dengan cara berkomunikasi dengan pihak perusahaan terkait permohonan izin pengambilan data, sekaligus kunjungan lantai produksi pertama dan pengambilan data historis perusahaan. Tahapan ketiga, peneliti melakukan penggambaran aliran value stream mapping pada produksi perusahaan lewat observasi dan juga wawancara. Tahap keempat, peneliti menyebarkan 2 buah angket kuesioner terkait waste assessment model kepada pihak perusahaan, kemudian melakukan analisis data. Tahap kelima, peneliti melakukan diskusi atau wawancara dengan manajer produksi untuk membentuk diagram fishbone. Tahap terakhir, peneliti menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hasil dan pembahasan, profil perusahaan. PT Unggul Jaya Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi kain batik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 di kota Pekalongan, Jawa Tengah oleh 2 orang bersaudara. PT Unggul Jaya Sejahtera memulai produksi dengan teknik handprint dan kemudian melakukan pengembangan dan merubah sistem produksinya menjadi menggunakan mesin flat print. Beberapa contoh produk yang dihasilkan adalah daster, kain panjang, sarung dan sarung pelikat, bedsheet, dan selendang gendong. Kegiatan produksi perusahaan dilakukan secara terpusat pada satu area produksi. Terdapat 10 proses produksi untuk menghasilkan kain batik. Proses tersebut adalah persiapan, printing, airing, steam, washing atau pencucian, kanji, kalender, potong dan inspeksi, packaging, dan juga press. Proses produksi mendapat dukungan dari 2 gudang, yaitu gudang color kitchen atau bahan pendukung, dan juga gudang kerangka atau screen unit. Hasil penggambaran value stream mapping dapat dilihat pada gambar berikut. Aliran informasi pada produksi berpusat pada rapat 2 minggu sebelum produksi dimulai yang dilakukan oleh bagian PPIC dan juga production control. Proses pengecekan kesediaan bahan baku dilakukan oleh bagian PPIC kepada gudang bahan mentah, bahan jadi, gudang screen, dan juga bahan pendukung. Proses pengisian ulang bahan baku dilakukan oleh bagian purchasing. Aliran material mengikuti proses produksi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Keseluruhan waktu lead time produksi adalah 66,8 jam. Waktu cycle time keseluruhan adalah 12,87 jam. Hasil penggambaran analisis takt time dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah. Ditemukan beberapa hal dalam analisis value stream mapping. Yang pertama adalah terdapat banyak persediaan work in progress atau tepatnya 8 dari 10 proses produksi. Hal tersebut menurut Wilson di 2010 merupakan salah satu ciri proses produksi yang bersifat push production. Tingginya jumlah inventory work in progress juga memberikan dampak pada lead time produksi. Yang kedua, persediaan work in progress pada proses potong dan inspeksi menunjukkan waktu paling lama yaitu 13 jam. Hal ini terjadi akibat perubahan waktu kerja atau available time pada proses ini dan juga didukung akibat proses ini dilakukan secara manual oleh manusia. Yang ketiga, diketahui persentase value added perusahaan senilai 19,28%, sementara persentase non-value added-nya 80,72%. Hal ini menunjukkan perusahaan banyak melakukan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah dan membutuhkan optimalisasi proses produksi. Temuan keempat adalah terdapat selisih nilai antara cycle time dan takt time, di mana cycle time yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu untuk memenuhi kebutuhan customer. Namun demikian, selisih waktu tersebut memiliki nilai yang cukup besar, atau tepatnya 0,46 jam untuk proses line airing, potong, press, inspeksi, dan juga kanji. Hal tersebut menunjukkan perusahaan belum mempertimbangkan keseimbangan bobot pekerjaan antar proses. IMAI di 2012 juga mengatakan selisih waktu yang besar antara cycle time dan takt time merupakan salah satu alasan tingginya jumlah inventory work in progress. Hasil waste relationship metric dapat dilihat pada gambar di bawah. Hasil waste assessment questionnaire dapat dilihat pada tabel di bawah.
Hasil analisis waste relationship metric menunjukkan waste defect memiliki persentase nilai mempengaruhi jenis waste lain paling tinggi, atau sebesar 19,2%. Hal ini diakibatkan oleh sifat waste defect yang bersifat direct cost, sehingga apabila terjadi defect akan menambah beban material dan tenaga kerja pada proses reworknya. Selain ini, waste defect juga akan menambah tumpukan persediaan dan memunculkan keinginan perusahaan untuk memproduksi berlebih untuk memenuhi jumlah pesanan customer. Jenis waste defect juga memiliki persentase dipengaruhi yang paling besar, yaitu 19,2%. Hal tersebut bisa dikarenakan kerusakan produk pada tahap penyimpanan atau akibat dari proses yang tidak tepat. Jenis waste yang tertinggi menurut Waste Assessment Questionnaire adalah defect, yang memiliki nilai final YJ sebesar 32,37. Jenis waste defect juga memiliki nilai kontribusi tertinggi terhadap persentase kumulatif jenis waste lain, yaitu sebesar 25,14%. Hasil penggambaran diagram fishbone menunjukkan terdapat beberapa penyebab terjadinya waste defect dalam beberapa kategori, yaitu man, mesin, material, dan method. Pada kategori man adalah kesalahan penimbangan bahan pewarna dan kesalahan pengaturan panel kecepatan. Pada kategori mesin adalah pemadaman listrik secara mendadak, motif yang tidak muncul pada bagian printing, dan ketidaksesuaian suhu untuk kebutuhan produksi. Kategori material adalah sambungan bahan antar kain yang memiliki kualitas buruk, serta bahan pewarna yang tidak sesuai dengan desain motif. Pada kategori metode adalah pesanan dalam jumlah kecil memiliki motif beragam dan rentan mengalami defect. Analisis 5Y digunakan berdasarkan hasil pembentukan diagram fishbone. Pada kategori man, akar permasalahannya adalah perubahan skala bahan pewarna yang masih menggunakan perhitungan manual dan kurangnya komunikasi antar operator. Pada kategori mesin, penyebab utamanya adalah belum dibentuknya sistem penanggulangan breakdown secara mendadak, tertinggalnya bahan pewarna pada mesin yang kemudian mengering, serta menyebabkan kegagalan cetak dan juga kualitas batubara yang tidak konsisten. Pada kategori material, penyebab utamanya adalah proses penyambungan kain meninggalkan bekas sambungan yang menyebabkan tercetaknya motif pada bagian sambungan tersebut. Dan perusahaan memiliki berbagai pemasok bahan pewarna. Pada kategori metode, penyebab utamanya adalah penyesuaian bahan pewarna dan jenis rangka atau screen sering bergantung pada kemampuan operator. Pada analisis 5Y, peneliti menemukan beberapa kemiripan antara penyebab utama. Penetapan kemiripan ini dilakukan dengan alasan untuk mencegah pemberian saran yang terlalu umum dan juga berulang. Hal ini juga bertujuan agar proses perbaikan bisa sesuai dengan permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tabulasi kemiripan tersebut dipaparkan di dalam tabel dalam slide. Setelah melakukan analisis penelitian, dibentuklah saran perbaikan permasalahan proses produksi. Saran yang pertama adalah sistem pengujian motif baru dengan ukuran yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan desain motif digital ke dalam bentuk fisik sehingga mengurangi beban operator dalam perubahan komposisi dan bahan skala warna. Yang kedua, sistem FIFO pada bagian gudang dan color kitchen dan gudang screen. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan proses serta mengurangi setup time proses printing. Yang ketiga, tidak melakukan rotasi tempat pekerjaan pada bagian proses persiapan, printing, dan juga kanji. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan operator akibat perbedaan kemampuan. Selanjutnya adalah pengecekan berkala pada bagian screen dalam proses printing. Hal ini digunakan untuk mempercepat waktu penemuan defect dan mengurangi jumlah defect yang akan terjadi. Selanjutnya adalah penyesuaian terhadap lebar kain yang akan dipesan pada rapat penjadwalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan cetak akibat tercetaknya motif pada bagian sambungan kain. Saran selanjutnya adalah menekankan faktor jumlah jenis pewarna yang tersedia pada kriteria pemilihan pemasok. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tingginya kebutuhan perusahaan terhadap ketepatan warna. Selanjutnya adalah saran untuk melakukan pengujian kualitas secara langsung. Hal ini akan membantu perusahaan menemukan warna yang sesuai dengan motif dan juga akan membantu perusahaan menanggulangi permasalahan kualitas batubara yang tidak sesuai. Saran selanjutnya adalah melakukan perhitungan takt time pada rapat penjadwalan produksi. Hal ini bertujuan untuk membantu perusahaan menyeimbangkan bobot pekerjaan antara stasiun produksi dan juga stasiun produksi yang lainnya. Setelah membentuk saran perbaikan, dibentuklah fitur value stream mapping sebagai acuan untuk proses produksi masa depan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, waktu siklus produksi 66,8 jam dengan persentase non-value added sebesar 80,72 jam. Perusahaan memiliki banyak work in progress inventory, serta terdapat selisih antara cycle time dan takt time. Hal tersebut menunjukkan perusahaan membutuhkan optimalisasi proses produksi dengan juga mempertimbangkan keseimbangan bobot kerja antar stasiun. Jenis waste yang paling tinggi adalah defect dengan nilai 32,37. Penyebab utama waste defect adalah kesalahan penyesuaian jenis dan skala pada pewarna, kurangnya komunikasi antar operator, ketergantungan pada kemampuan operator untuk menyesuaikan bahan pewarna, dan juga ukuran screen, belum dibentuknya sistem penanggulangan breakdown, mengeringnya bahan pewarna pada mesin yang menyebabkan kegagalan cetak, tercetaknya motif pada bekas sambungan kain, dan tidak sesuainya kualitas batu bara, dan juga beragamnya jumlah pemasok bahan pewarna bagi perusahaan. Kesimpulan yang ketiga adalah saran perbaikan yang dapat diberikan adalah melakukan sistem pengujian motif baru dengan skala yang kecil, menerapkan sistem FIFO pada bagian screen dan color kitchen, tidak melakukan rotasi pada bagian persiapan, printing, dan kanji, melakukan pengecekan berkala kondisi screen dan mesin pewarna pada proses printing, menyesuaikan ukuran kain yang akan dipesan pada ratot penjadwalan, menekankan faktor jumlah jenis pewarna dalam pemilihan pasok, melakukan uji kualitas secara langsung, dan menggunakan perhitungan takt time pada proses penjadwalan produksi. Implikasi penelitian bagi perusahaan di tingkatan operasional, peningkatan porsi inspeksi, melakukan testing motif baru, dan pencegahan rotasi operator dapat mengurangi beban operator dalam proses produksi dan mencegah terjadinya defect. Pada tingkatan taktikal, perhatian terhadap keseimbangan beban produksi, penyesuaian pesanan bahan kain, serta penggunaan FIFO akan mencegah defect sebelum proses produksi dimulai. Selain itu, fitur value stream mapping juga menunjukkan adanya pengurangan waktu lead time apabila pendekatan tersebut dilakukan. Pada tingkatan strategi, perhatian terhadap jumlah jenis bahan pewarna serta proses pengujian kualitas secara langsung menjadi salah satu faktor penting dalam pemilihan pemasok. Selain itu, penelitian juga menunjukkan dengan menggunakan pendekatan lean, perusahaan akan mampu menganalisis proses produksinya secara lebih dalam. Implikasi teoritis penelitian ini adalah pendekatan lean menggunakan alat analisis seperti value stream mapping, takt time analysis, diagram tulang ikan, dan 5Y analysis masih relevan digunakan sebagai alat analisis proses produksi, terutama produksi kain batik cetak. Yang kedua, terdapat banyak variasi dalam proses pembuatan batik cetak. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk penelitian sejenis yang ingin melakukan analisis keberadaan waste berdasarkan hubungan antar waste. Saran perbaikan. Yang pertama, proses analisis pemborosan dapat memberikan hasil yang lebih banyak apabila pihak perusahaan lebih terlibat di dalamnya. Yang kedua, proses penemuan waste dan pencarian akar permasalahan akan lebih mudah dilakukan apabila telah ditemukan fenomena atau permasalahan yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya, dalam penggambaran value stream, penggambaran ruang fisik seperti layout bagian produksi atau diagram spaghetti akan menambah sudut pandang peneliti dalam penggambaran value stream. Keterbatasan penelitian yang dialami peneliti adalah peneliti tidak menemukan data pendukung yang cukup banyak dalam proses analisis waste, sehingga saran perbaikan belum dibentuk secara lebih sistematis. Selanjutnya, pada proses pengambilan data dalam bentuk diskusi terkait penyebab utama, yaitu diagram tulang ikan dan 5Y, peneliti tidak menganalisis secara pribadi terlebih dahulu, sehingga informasi dari pihak perusahaan tidak berhasil digali lebih dalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.